Halo, Chris di sini. Kali ini kita akan bicara tentang hashtag hack. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan hashtag untuk video Anda, terutama kalau Anda mau membuat video Anda bisa jadi duit di situ, ya. That's why kenapa hari ini saya dikenal sebagai video monetizer, karena saya membantu Anda pebisnis untuk bisa dapat duit lewat konten video. Dan kali ini kita akan bicara tentang hashtag hack, ya. Dan Anda juga bisa melihat ini adalah hashtag-hashtag yang akan saya gunakan dalam video ini, yaitu video monetize tips, hashtag, dan Chris Tuhuteru. Tujuannya apa dan kenapa ini penting untuk Anda bisa bahas? Karena ini adalah salah satu senjata yang perlu Anda lengkapi di dalam alat perang Anda supaya view yang datang ke bisnis Anda itu semakin banyak. Nah, semakin banyak view, semakin banyak yang klik, semakin banyak juga duit yang bisa Anda dapat dari video Anda. Oke. Jadi langsung aja kita akan bahas dalam topik kali ini hashtag hack video monetize. Bagaimana cara Anda memanfaatkan hashtag untuk meningkatkan potensi Anda bisa dapat duit lewat video. Ya, jadi perkenalkan nama saya Chris Tuhuteru, saya dikenal sebagai video monetizer. Dan kali ini saya mau cerita kepada Anda tentang hashtag. Dan apa sih sebetulnya manfaat dari hashtag, apa yang bisa Anda dapatkan dari situ, langsung aja. Dan terakhir nanti di akhir video saya akan share kepada Anda seperti apa tips untuk Anda bisa menentukan hashtag untuk bisnis Anda, terutama setelah saya mencoba beberapa model hashtag gitu ya. Nah, jadi hari ini yang perlu Anda ketahui adalah hashtag ini tujuannya ini ya, secara sederhana tujuannya ini. Hashtag untuk mempermudah Anda bisa membuat customer menemukan bisnis Anda, ya, membuat customer menemukan bisnis Anda. Jadi fokusnya adalah satu arah aja, dia hanya mencari satu kata kunci aja. Nah, kalau Anda pahami betul cara kerja dari Google maupun YouTube, karena mereka sejenis, itu mereka menggunakan kata kunci, ya. Kalau Anda mencari kata kunci video monetize, itu bisa jadi macam-macam yang muncul. Tetapi kalau Anda menggunakan kata kunci hashtag video monetize, itu nanti hanya akan muncul saya. Nah, jadi orang-orang itu ketika dia mencari sesuatu, dia akan fokus banget, dia akan laser fokus, dia satu titik aja ngelihatnya. Nah, artinya kalau seumpama bisnis Anda bisa seperti ini, itu bakal bagus banget, karena banyak orang yang dia lagi cari sesuatu dan keluarnya cuma Anda. Paham ya? Nah, dari situ duitnya bakal lebih gede. Oke, kita akan lihat sama-sama seperti apa sih cara kerjanya dari hashtag ini, dan seperti apa aplikasinya untuk bisnis Anda supaya, oh ya Pak, kalau seumpama mereka cari hashtag tersebut, kalau mereka nggak cari, nah itulah gunanya Anda membuat video, supaya Anda bisa mengedukasi audiens Anda untuk mencari hashtag Anda, ya. Nah, sekarang, contoh dari hashtag kurang lebih seperti ini, ya, ini contohnya. Misalnya video monetize, hashtag belajar video monetize, hashtag Chris Tuhuteru, hashtag bisnis internet, misalnya, ya. Hashtag itu boleh huruf besar, huruf kecil. Kalau kecil semua nanti sulit bacanya, atau huruf besar semua sulit bacanya. Boleh besar kecil, itu tergantung selera Anda dan tidak pengaruh, ya, tidak pengaruh. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, hashtag ini harusnya saya taruh di mana supaya efektif? Anda taruhnya di sini. Pertama Anda bisa taruh di judul, kedua Anda bisa taruh di deskripsi, dan keduanya itu nanti akan mereplace lokasi Anda. Jadi ini kalau misalnya Anda postingnya di YouTube, lokasi Anda akan hilang, digantikan dengan hashtag yang Anda gunakan, ya. Lalu kemudian Anda taruh juga di komen, karena komen ini ternyata salah satu yang paling penting untuk Anda taruh hashtag. Tujuannya apa? Supaya ketika ada orang-orang pengen tahu informasi lebih detail tentang Anda langsung kasih hashtag tersebut. Dan mereka ketika klik hashtag tersebut, keluarnya cuma Anda, wah itu enak banget. Ya, itu pasti enak banget. Kalau nggak percaya, Anda coba tes, ya. Anda coba tes, Anda reply ke orang-orang, tanya, Pak ini saya mau pelajari lebih detail, caranya bagaimana? Anda ketik hashtag video monetize. Mereka akan cari kan, keluarnya Anda semua. Wah, asik. Nah, di YouTube sendiri, Anda kalau pakai hashtag itu maksimal cuma boleh 3. Ya, jadi kategori video hashtag hari ini yang akan saya bahas adalah di YouTube. Kalau di Instagram kan ada banyak banget dan Anda harus riset. Itu nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Tapi di video YouTube maksimal cuma boleh 3. Lebih dari itu Anda tidak akan bisa ditampilkan hashtagnya. Atau bahkan akan dianggap nggak ada hashtag. Nah, itu kan bakal sayang banget. Lalu kemudian ada syarat lain yang perlu Anda pahami kalau misalnya Anda mau bikin hashtag terutama di YouTube, ya. Apa nih syaratnya ini? Syaratnya adalah harus relevan dengan topik yang Anda akan bahas. Lalu kemudian ini bebas
terkait dengan SARA, bebas terkait dengan ilegal, bebas terkait juga dengan kriminal, dan lain sebagainya. Pokoknya harus sesuai dengan aturan YouTube lah. Intinya kalau Anda sesuai dengan topik, terus bebas dari SARA, ilegal, kriminal, dan lain sebagainya, itu seharusnya aman hashtag Anda. Ya, karena ada banyak banget peraturan-peraturan, tapi kalau saya bacain semua nanti akan boring. Ya, oleh karena itu, apa yang utama aja saya kasih kepada Anda. Nah, kalau Anda mau pelajari lebih detail tentang hashtag di YouTube, dan ada peraturan-peraturan lebih detailnya tentang itu ada banyak, Anda bisa cari aja di Google ya. Lalu kemudian tips untuk mulai monetize dari hashtag. Tipsnya seperti apa? Nah, kita lihat sama-sama. Hashtag ini secara sederhana tugas utamanya adalah mempermudah bisnis Anda dilihat oleh audiens ya. Jadi kalau seumpama Anda bisa meningkatkan rating atau jumlah orang melihat bisnis Anda, ya kita lihat sama-sama nih, formulanya kan ini. View kali klik sama dengan duit. Semakin banyak orang view, semakin banyak orang view, semakin tinggi orang kemungkinan untuk klik, semakin besar potensi Anda untuk bisa dapat duit. Jadi prinsipnya adalah kita buat sebisa mungkin perbanyak senjata untuk membuat orang-orang semakin bisa melihat bisnis Anda. Jadi kenapa kok sampai orang harus masuk ke TV, muncul di radio? Supaya bisnisnya itu tampil di permukaan. Kalau semua kelihatannya sama aja, itu kan nanti akan apa bedanya lu dengan yang lain gitu ya. Nah, that's why kenapa saya nulisnya di sini juga berbeda. Ada hitamnya, ada putihnya, ada birunya, tapi yang merah cuma satu, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bisa dilihat oleh orang-orang di luar sana. Ini kelihatannya sederhana dan orang-orang ngerti lah, Pak. Tapi tidak banyak yang bisa melakukan ini. Ya, oleh karena itu dengan Anda pakai hashtag, saya percaya Anda akan dapat hasil yang berbeda. Anda boleh tes, oke? Lalu berikutnya, kita masuk ke bagian yang penting, yaitu bagaimana tips untuk Anda bisa menentukan hashtag untuk video Anda. Ya, terutama untuk postingan apapun itu sebetulnya. Nah, tips yang pertama adalah hashtag Anda itu harus sesuai dengan topik yang Anda bahas dalam video. Misalnya Anda bahas tentang topik entrepreneur, coaching, video marketing, video monetize tips. Nah, itu contohnya, ya. Terus kemudian Anda taruh nih hashtag tersebut, Anda buat. Nah, ketika orang klik, dia masuk ke postingan Anda. Terus dia nonton, dia buka, dia lihat, oh iya memang topiknya tentang hal tersebut dan terkait, nyambung gitu ya. Oh iya, orang suka dan mereka akan semakin engage dengan Anda. Nah, itu bagus. Lalu yang kedua adalah Anda bisa gunakan nama atau brand Anda sebagai hashtag. Ya, nama atau brand Anda sebagai hashtag. Contoh misalnya adalah hashtag Gary V, hashtag Deddy Corbuzier, hashtag Christo Huteru. Nah, itu adalah contoh hashtag menggunakan nama maupun brand. Tujuannya apa? Ingat, semakin sering nama atau brand Anda diingat oleh orang-orang di luar sana, semakin bagus ya. Lalu yang ketiga adalah Anda gunakan nama dari show Anda. Ya, contoh misalnya show-nya ya kita buat aja. Contoh Ask Gary V. Ya, terus kemudian Close the Door punyanya Om Deddy. Atau Mata Najwa. Ya, terus kemudian video monetize. Nah, Anda bisa buat hashtag show Anda. Jadi video itu kalau seumpama Anda bisa bikin seperti sinetron, ya kan, ada judulnya. Judul itu yang Anda pakai sebagai hashtag. Orang-orang akan juga, oh ya, berarti ada video berikutnya nih. Nah, mereka akan lebih engage untuk nonton video Anda yang berikutnya. Chance duitnya akan ngikut dari situ. Monetize terus, yang kita bicarakan monetize terus ya. Lalu kemudian Anda bisa manfaatkan tips yang keempat, yaitu keyword populer. Keyword populer misalnya yang lagi populer sekarang nih, KKI misalnya, ya. Itu contohnya. Terus COVID-19, new normal. Nah, new income. Oke. Jadi yang populer di luar tren hari ini ada kata kunci misalnya tips, rahasia, hack, growth, dan yang pasti akan selalu orang cari adalah monetize. Nah, Anda bisa pakai tuh, ya, kata kunci ini. Nah, itu contohnya. Lalu kemudian, yang paling penting adalah Anda sering riset dan Anda sering melihat punya kompetitor, ya, atau punya idola Anda. Nah, ini tujuannya apa? Untuk Anda bisa menambah kata kunci hashtag yang bisa Anda gunakan ke depannya. Oh, saya juga bisa angkat nih di topik yang sama. Jadi sebetulnya prinsip untuk Anda bisa monetize adalah Anda melihat dan Anda mengamati, lalu Anda tiru, Anda modifikasi. Kadang-kadang Anda langsung tiru persis plak gitu juga sebetulnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini maksudnya apa? Karena yang paling penting adalah Anda mencoba melakukan. Kalau seumpama terjadi problem, ya sudah. Anda minta maaf misalnya, itu contohnya ya. Tapi prinsipnya satu, Anda mulai melakukan dulu.
Nah, kalau misalnya memang ini bakal terjadi kesalahan, ya Anda modifikasi. Jangan persis 1:1, ya. Karena kayak kasus kemarin copyright, lagu-lagu nggak boleh persis sama. Nah, itu kalau Anda udah ngerti peraturan, jangan. Apalagi untuk Anda yang udah sering bikin video, udah ngerti nih nggak boleh sama persis, ya udah. Anda jangan lakukan hal tersebut. Tapi kalau Anda baru mulai, saran saya adalah perbanyak jam terbang, ya. Nah, yang paling sering saya lakukan adalah saya pelajari hashtag-hashtag dari orang-orang di luar sana, baik dari idola saya maupun dari kompetitor. Contoh misalnya dari Gary Vaynerchuk, dari Om Deddy Corbuzier, dari Christo Teru, ya. Anda bisa pelajari itu semua, bagaimana caranya untuk Anda mulai membuat hashtag. Dan sekarang pertanyaan saya sebetulnya sederhana, Anda udah mulai pakai hashtag atau belum? Atau kira-kira hashtag apa yang Anda gunakan? Anda bisa tulis di komen, supaya kita sama-sama bisa ngecek hashtag Anda itu udah benar atau belum, dan kira-kira hashtagnya udah mulai populer atau belum. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya, sukses selalu untuk Anda, dari saya, Christo Teru.